Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing supaya pembelajaran pada pagi hari ini kita diberi kelancaran dan nantinya tujuan pembelajaran pada pagi hari ini akan tercapai. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelumnya bagaimana kabarnya anak-anak? Baik atau ada yang sakit? Oh baik ya, alhamdulillah kalau misalnya baik semuanya. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan mengabsen kehadiran kalian. Apakah ada teman kalian yang tidak hadir? Oh tidak ya, berarti hari ini hadir semua. Alhamdulillah kalau semuanya hadir. Untuk materi pada pagi hari ini, Ibu akan melanjutkan materi minggu kemarin. Minggu kemarin itu kan kita sudah membahas mengenai persamaan dasar akuntansi ya. Tetapi pada minggu kemarin itu kan kita masih membahasnya mengenai teori-teorinya saja atau masih konsepnya saja. Untuk pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu akan membahas mengenai bagaimana caranya kita menganalisis suatu transaksi yang nantinya akan dicatat di jurnal persamaan dasar akuntansi. Sebenarnya pembelajaran pada pagi hari ini itu sangat penting ya. Kenapa? Karena ketika nantinya kalian ibaratnya mengetahui, nantinya kan kalian lebih mudah. Karena sebenarnya pencatatan persamaan dasar akuntansi itu tuh seperti transaksi-transaksi yang kalian lakukan di kehidupan sehari-hari. Kemudian Ibu ingin tanya dulu, di sini apakah ada yang ingin menjadi seorang akuntan? Oh ada ya. Ya kalau yang ingin menjadi seorang akuntan nanti kalian harus mendengarkan materi yang akan Ibu sampaikan. Kenapa? Karena nantinya ketika kalian bekerja, ilmu ini sangat bermanfaat untuk pekerjaan kalian. Kemudian pada hari ini anak-anak tolong mendengarkan dan itu ya jangan ramai dulu ya ketika Ibu sedang menjelaskan pembelajaran. Kenapa? Karena untuk proses pembelajaran nanti Ibu akan ada kelompok. Jadi nanti di sini akan Ibu bentuk kelompok. Nanti setiap kelompok akan mempresentasikan mengenai analisis transaksi persamaan dasar akuntansi dan nanti kelompok yang lainnya bisa menanggapi. Nanti kelompok yang paling aktif akan Ibu kasih tambahan poin dan nanti juga di akhir pembelajaran juga akan Ibu berikan mengenai soal-soal. Jadi nanti kalian itu ya harus lebih aktif dalam pembelajaran Ibu agar nantinya bisa mendapatkan nilai poin tambahan. Kemudian di sini Ibu menggunakan LKS ekonomi ya, pastinya kelas 12. Ini langsung saja Ibu mulai pembelajaran pada pagi hari ini. Di sini Ibu akan membahas mengenai persamaan dasar akuntansi. Jadi di sini PDA, persamaan dasar akuntansi. Sebelum Ibu memasuki persamaan dasar akuntansi, di sini apakah ada yang tahu persamaan dasar akuntansi itu apa? Ya, jadi PDA itu sama dengan persamaan dasar akuntansi. Jadi persamaan dasar akuntansi itu digunakan untuk mencatat suatu transaksi. Jadi di persamaan dasar akuntansi itu biasanya ada akun-akun. Kan minggu kemarin kita sudah membahas mengenai akun apa saja ya yang digunakan untuk di persamaan dasar akuntansi. Jadi biasanya di persamaan dasar akuntansi itu ada yang namanya aktiva sama dengan pasiva. Aktiva itu apa? Aktiva itu harta. Sedangkan pasiva itu apa? Pasiva itu utang plus modal. Maksudnya itu apa? Jadi harta itu kan akunnya ada banyak. Yang kemarin ada harta lancar, investasi jangka tetap, harta tak berwujud, harta lain-lain. Nah itu nanti masuknya di dalam kolom harta. Sedangkan akun utang dan modal nanti masuknya di kolom pasiva. Karena nanti ketika di PDA kita akan ada debit dan kredit. Seluruh akun yang berhubungan dengan harta itu masuknya di debit. Jadi harta itu
masuknya di debit, sedangkan yang berhubungan dengan akun utang dan modal itu masuknya di kredit. Ya. Contohnya gini ya, di sini misal Ani membeli peralatan sebesar 50.000, dibayar tunai, berarti dia membeli peralatan. Ketika dia membeli peralatan, berarti peralatannya bertambah, berarti peralatan itu masuknya di apa? Peralatan itu masuknya di harta. Berarti nanti di sini peralatan kita nanti masukkan di kolom peralatan itu sebesar 50.000, dan ketika dia dibayar tunai berarti nanti modalnya itu dia berkurang berapa? Berkurang 50.000 nanti di sebelah kredit. Jadi nanti ketika kita membuat PDA itu antara kolom debit dan kolom kredit itu berarti harus seimbang. Ini Ibu mempunyai contoh 10 transaksi ya. Itu kalian bisa buka transaksinya di halaman 56 ya anak-anak. Ya, ketika kalian sudah membuka, ini Ibu buat itunya dulu ya, kolomnya dulu. Jadi di situ ada soalnya gini. Pada tanggal 1 Agustus 2014, Tuan Baharudin mendirikan sebuah usaha yang bergerak di bidang servis sepeda motor dengan nama Servis Sepeda Motor Bahari. Berikut transaksi-transaksi selama bulan Agustus 2014. Nah, ketika kita akan membuat PDA seperti ini, kita harus membuat judul. Judulnya itu apa? Karena di sini nama usahanya itu Servis Sepeda Motor Bahari, berarti kita beri judul Servis Sepeda Motor Bahari. Kemudian karena ini di sini kita akan membuat persamaan dasar akuntansi, berarti Servis Sepeda Motor Bahari bawahnya ditulisi persamaan dasar akuntansi. Kemudian karena di sini bulan Agustus, berarti kita tulis berarti Agustus 2014. Jadi gini. Kemudian di sini contoh jurnalnya ya. Di sini ada nomor. Kemudian di sini ada harta. Di kolom harta itu ada kas. Di kolom harta itu ada kas. Kemudian ada piutang, kas. Kemudian di sini ada piutang. Kemudian ada perlengkapan. Ketika ada perlengkapan, kemudian ada peralatan. Kemudian ada akumulasi penyusutan peralatan. Tetapi kita ketika menulis akumulasi penyusutan peralatan itu dikasih kurung. Kenapa? Karena ketika kita mencantumkan akumulasi penyusutan, berarti itu nanti tandanya ketika kalian menjumlah itu dikurangi. Kenapa? Karena di sini akumulasi penyusutan, berarti penyusutan itu artinya nilai suatu benda itu berkurang. Berarti karena nilainya berkurang, berarti nantinya dikurangi. Begitu. Ini Ibu tulis ya di sini akumulasi penyusutan peralatan. Nah, ini nanti di sini harta. Jadi di sini harta itu biasanya ada kas, ada piutang, ada perlengkapan peralatan, dan akumulasi penyusutan peralatan. Bagaimana, ada yang bertanya ya, Bu, apakah di
tabel harta itu pasti kas, utang, peralatan, perlengkapan, dan akumulasi penyusutan peralatan. Ya, pertanyaannya itu sangat bagus. Jadi gini, ketika kita ingin mencatat dalam kolom harta, itu apakah selalu kas, piutang, perlengkapan, peralatan, dan akumulasi penyusutan? Itu tidak harus. Jadi semua itu tergantung dari transaksinya. Jadi kita membuat kolom persamaan dasar akuntansi ini sesuai dengan kebutuhan yang ada di soal. Tetapi ketika di kolom yang sebelahnya itu kan utang dan modal. Itu utang dan modal itu pastinya dituliskan semua. Tetapi misal hanya di situ ada utang saja, ya berarti nanti yang dituliskan hanya utang saja. Misal di situ hanya ada modal saja, berarti yang dituliskan hanya yang modal saja. Kemudian di sini modal. Ya. Kemudian ini kita ibaratkan harta itu debit, kemudian yang utang dan modal itu kita ibaratkan dia di kolom kredit. Kenapa? Karena ketika akun-akun harta itu bertambah, dia di sebelah debit, dan ketika akun-akun utang atau modal itu bertambah, dia di kolom kredit. Jadi nanti ketika kalian ingin mengetahui sebenarnya itu jurnal PDA kalian itu benar atau salah, itu kalian mengetahui di akhir. Ketika kalian menjumlahkan antara kolom debit dan kolom kredit itu sama, berarti intinya PDA kalian itu penghitungannya benar. Tapi kalau tidak sama atau tidak balance, berarti itu penghitungan kalian itu sama. Jadi ibu bacakan ya, kalian juga bisa membaca. Yang pertama itu diinvestasikan sebagian modal pertama berupa uang tunai sebesar 10 juta dan peralatan kantor sebesar 500.000. Berarti diinvestasikan modalnya tadi berapa? 10 juta, peralatannya 500.000. Maaf, berarti kalau gitu bagaimana? Berupa uang tunai, berarti diinvestasikan uang tunai, berarti uang itu termasuk apa? Uang itu termasuk kas, berarti kasnya sebesar berapa? 10 juta. Kemudian dia di sini juga menginvestasikan peralatan 500.000, berarti peralatannya itu bertambah sebesar berapa? Peralatannya bertambah sebesar 500.000, maaf. Kemudian karena di sini sudah menginvestasikan 10 juta, kasnya dengan peralatan 500.000, berarti 10 juta ditambah 500.000, jadi berapa? 10 juta 500, 10 juta 500 itu dimasukkan di modal. Berarti modalnya berapa? Modalnya itu 10 juta 500. Kemudian di sini dikasih kolom keterangan. Kenapa Bu kok modalnya 10.500.000? Karena di sini diinvestasi. Berarti diinvestasi itu kan diberikan sebesar uang 10 juta dan peralatan 500.000. Sedangkan investasi itu kan berupa modal. Modal itu kan tidak hanya uang saja, tetapi modal itu apa yang diberikan di awal. Berarti karena yang diberikan itu uang, berarti uang dan peralatan, berarti uang dan peralatan itu ditambah menjadi 10.500.000. Dan keterangannya itu apa? Karena ini diberikan awal, berarti keterangannya modal awal. Kemudian transaksi yang selanjutnya yang kedua ada dibayar sewa. Dibayar sewa atas ruangan usaha bengkel sebesar 60.000 untuk 1 bulan. Berarti kalau dibayar sewa atas ruangan usaha, berarti kalau kalian membayar berarti kalian mengeluarkan uang ya. Ketika kalian mengeluarkan uang berarti apa? Uang kalian berkurang. Berarti kalau gitu kasnya berkurang. Kemudian yang di sebelah kanan itu apa? Berarti ketika kasnya berkurang, kalian mengeluarkan uang menggunakan modal. Berarti modalnya juga berkurang. Ketika berkurang, kalian di sini menggunakan tanda kurung buka dan kurung tutup. Itu apa? Itu digunakan untuk mengurangi. Berarti kalau ada kurung buka kurung tutup itu
dikurangi, tapi ketika tidak ada kurung buka atau kurung tutup berarti itu ditambahkan. Itu untuk menjadi pembeda saja ya anak-anak. Berarti 60.000 ya. Tadi K sama modalnya 60.000. Kemudian di sini apa tadi, karena untuk membayar sewa berarti kita sebut beban sewa. Kemudian kita kurangkan. Ya, ketika kita kurangkan jadinya ya, kalau yang nggak ada biasanya kita cari aja untuk bertanda. Kalau memang tidak ada, kemudian karena ini nggak ada yang dikurangi berarti kita tetap 500.000. Kemudian kita di sini strip, di sini strip, kemudian di sini hasilnya berarti dikurangi ya. Ya, ini ya. Kemudian untuk transaksi ketiga itu apa? Dibeli secara kredit. Berarti kalau kredit itu utang ya. Ketika kalian dibeli secara kredit, perlengkapan bengkel seharga 400.000 dan peralatan bengkel seharga 1 juta. Berarti kalian membeli secara kredit peralatan bengkel sebesar 400.000 dan peralatan sebesar 1 juta. Berarti kalau kredit itu apa? Kredit itu kan utang. Ketika kalian berutang berarti utangnya bertambah. Kemudian karena kalian beli berarti peralatan dan perlengkapannya itu juga bertambah. Berarti sekarang yang C. Yang C itu tadi apa? Perlengkapannya itu bertambah sebesar 400.000. Kemudian peralatannya bertambah menjadi 1 juta. Kemudian karena kalian itu kredit berarti utangnya bertambah ya kan, kreditnya ada 2 berarti utangnya dijumlahkan. Berarti berapa? 1.400.000 ya, pintar ya. Ya, kemudian ini apa? Berarti ini keterangannya apa? Ini keterangannya berarti peralatan pembelian peralatan dan perlengkapan. Ya. Kemudian ini kita jumlahkan lagi. Kita tulis seperti ini. Kemudian ininya tetap. Kemudian ini tetap ya. Nah, kemudian kalau ini tidak ada kurung, berarti kalau tidak ada kurung artinya ditambahkan, berarti 1.500.000. Kemudian ini tetap 1.400.000. Kemudian ininya tetap 10.440.000. Kemudian transaksi selanjutnya yang D. Yang D di sini diterima pendapatan atas jasa yang telah diberikan selama 1 minggu sebesar 1.600.000. Berarti kalau diterima pendapatan berarti kan kalian menerima pendapatan, berarti kalian menerima uang. Berarti uang itu apa? Uang itu kas. Berarti kalau kalian menerima pendapatan berarti uangnya bertambah. Berarti uang itu apa? Kas. Berarti kas bertambah. Dan apa? Dan modalnya juga bertambah. Sebesar berapa? Sebesar 1.600.000. Berarti di sini ya kasnya sebesar 1.600.000. Kemudian sama modalnya juga bertambah sebesar berapa? 1.600.000. Berarti apa ini keterangannya? Keterangannya itu berarti pendapatan. Jadi ini kita jumlahkan lagi. Berarti ini jadinya berapa nih? Ya, 4, 9 tambah 6 berapa? 5, ya benar. Kemudian 9 tambah 1 berarti kan ini 5 tambah 1 ya berarti 9 tambah 1 tambah 1 lagi berarti 11. Ya betul. Kemudian ininya tetap ya, sini ya anak.
kemudian ini dijumlahkan, ini 0 ya betul, 0 ini berapa? 4, ini 10, berarti 2, ini 1. Ya, kemudian untuk yang E, dibayar listrik dan air. Tadi dibayar listrik dan air untuk bulan Agustus sebesar 200.000. Kalau kalian membayar berarti uangnya berkurang, modalnya juga berkurang. Sebesar berapa tadi? Sebesar 200.000. Berarti berkurang ya sebesar 200.000. Ininya juga, berarti kalau berkurang jangan lupa dikasih tanda kurung buka kurung tutup untuk menandakan kalau itu dikurang. Berarti ini apa? Berarti beban listrik. Kemudian ini begini. Dikurangi berarti tetap ya, berarti ini dikurangi 3 1 ini distrip tidak ada, ini juga dikurangi anak-anak, bener 0 betul 0, kemudian 4, kemudian di sininya 4, betul, ini 1, betul ya anak-anak. Oh ini 200.000, maaf, berarti kalau 200.000 itunya 11840. Kemudian sekarang yang F. Yang F itu berapa? Telah diselesaikan jasa servis kepada langganan dengan biaya yang diperhitungkan sebesar 750.000. Jumlah tersebut difakturkan untuk ditagih. Berarti kalau misalnya difakturkan berarti gimana? Berarti dicatat dulu ya untuk ditagih. Itu yang F sebesar 750.000. Berarti kalau difakturkan bagaimana? Berarti kalau difakturkan itu berarti kalau difakturkan berarti bagaimana? Kan kalau difakturkan itu berarti nantinya dicatat untuk ditagih. Kan ini kan difakturkan untuk ditagih, berarti kan kalian sebagai yang memberi utang. Kalau kalian memberi utang berarti artinya apakah? Kalau misalnya orang yang berutang berarti di sisi orang itu namanya utang, tetapi kalau di sisi yang pemberi utang berarti namanya piutang. Berarti kalau gitu piutangnya apa? Piutangnya bertambah sebesar 750. Kemudian untuk modalnya itu juga bertambah. Kenapa? Karena di sini difakturkan. Kan nantinya orang itu akan membayar, makanya uangnya bertambah 750.000. Berarti ini apa? Ini namanya piutang, itu saja ya. Kemudian ini kita ini dulu, ininya tetap 750. Kemudian ininya ini ditambah ya. Terus untuk itu pokoknya intinya tuh kalau kalian berhutang berarti di sisi kalian, di sisi yang utang itu utang, kalau kalian yang memberi utang berarti di sisi kalian itu piutang. Makanya kok yang di sini piutangnya bertambah dan modalnya bertambah. Kenapa? Karena nantinya utang itu akan dibayar, makanya nanti uang di modal kalian itu akan bertambah. Kemudian sekarang transaksi G, di
dibayar sebagian utang atas pembelian perlengkapan. Berarti dibayar sebagian utang atas pembelian perlengkapan sebesar 250.000. Kalau misalnya kalian membayar utang berarti apa? Kan kalian membayar mengeluarkan, berarti kasnya berkurang. Kemudian karena kalian membayar utang berarti utangnya juga berkurang. Paham ya sampai sini? Ini ditulis dulu. Ya ini totalnya 1.400.000. Ya berarti di sini 250 ya. 250. Kasnya berkurang sama utangnya berkurang 250.000. Berarti ini membayar utang. Ini kita kurangkan dulu. Ya, kemudian berapa? Ini tetap 750.000. Kemudian di sini berarti ya, ini benar, terus ininya berarti 5, kemudian ininya 1, ininya 1. Kemudian ini tetap ya 1.250.000. Kemudian yang kemudian untuk yang transaksi H diterima sebagian pelunasan piutang atas transaksi huruf F sebesar 500.000. Berarti ketika kalian diterima sebagai pelunasan berarti kan kalian menerima uang. Berarti ketika kalian menerima berarti apa? Kasnya bertambah. Berarti kasnya bertambah berapa? Kasnya bertambah 500.000. Kemudian apa? Karena diterima piutang berarti piutangnya berkurang 500.000. Berarti di sini kasnya bertambah. Berarti piutangnya berkurang 500.000. Ini karena berkurang jangan lupa ya dikasih kurung buka kurung tutup. Kemudian di sini utangnya tetap. Ini tetap. Kemudian di sini berarti pelunasan piutang. Kemudian di sini berarti ini 5. Ini berarti dikurangi berarti jadinya 572. Ini strip berarti ini tetap 1.150.000. Ini tetap ya. Kemudian yang transaksi I. Yang transaksi I apa? Tuan Baharudin mengambil uang tunai untuk digunakan secara pribadi. Berarti ketika mengambil tunai untuk digunakan sebagai keperluan pribadi sebesar 100.000 apa? Dia kan mengambil, berarti kalau mengambil berarti uangnya berkurang. Uang itu apa? Kas berarti berkurang. Kemudian apa? Karena dia mengambil uang usaha berarti modalnya juga berkurang sebesar 100.000. Jangan lupa dikasih kurung buka dan kurung tutup ya. Dan ininya berkurang 250. Ini apa? Karena pengambilan pribadi kan kemarin kita sudah
membahas mengenai akun-akun ya berarti pengambilan pribadi itu namanya apa? Ya betul ya yang price kita. Kemudian ini kita langsungkan saja sampai sini karena di sini ada 10 transaksi ya. Kenapa ibu beli banyak? Karena nantinya kalian agar paham. Karena nanti di akhir pembelajaran akan ada kemudian nanti kita kurangi dulu berarti ini 9, 4, 1, ini tetap kita tulis 250 ini tetap 1 juga 150 kemudian yang sebelah sini ini ya untuk yang J ini yang J dibayar gaji pembantu bengkel untuk bulan Agustus sebesar 300.000 dan biaya rekening telepon sebesar 75.000. Berarti gimana? Dibayar gaji pembantu 300.000 dan biaya rekening. Berarti kita jumlahkan ya, kan dia kan membayar. Berarti kalau membayar itu apa? Berarti kalian mengeluarkan uang. Ketika kalian mengeluarkan uang berarti kasnya berkurang. Tadi double ya, biaya telepon sama biaya gaji. Jadi nanti gaji sama biaya telepon itu dijumlahkan. Gajinya berapa? Gajinya 300.000 dan teleponnya 75.000. Berarti 300.000 ditambah 75.000 berarti 375.000. Tadi karena mengeluarkan berarti dikurangi, jangan lupa dikasih apa namanya kurung 375.000. Ini berarti sama apa? Sama modal. Tadi kita sudah membahas ya 375.000. Berarti ini apa? Beban gaji dan telepon. Dikurang 2 ya anak-anak. Berarti ini 11 115 ini 250 ini strip tetap dan yang di sini 12 juta 115. Nah kemudian ini yang jika pada akhir bulan perlengkapan yang masih ada sebesar 250.000 dan peralatan bengkel disusutkan sebesar 50.000. Berarti kalau perlengkapan yang masih ada sebesar 250.000 gimana? Dan disusutkan 50.000. Berarti kalau gitu perlengkapan yang masih ada itu berarti dia kan masih ada, berarti dia sisa, berarti sisanya 250.000 kemudian disusutkan 50.000 berarti perlengkapannya berarti gimana? 250.000 berarti dia berkurang ya perlengkapannya 250.000. Berarti ini kita langsung tulis saja. Berkurang ini 400.000 ini kita tulis dulu
mulasi penyusutan kan tadi berkurang, berarti dikurangi. Kemudian berarti modalnya juga berkurang ya. Berarti penyusutan, berarti kita kurangkan hasilnya 11. Kemudian ini soal yang terakhir. Di sini diterima pendapatan atas servis sebesar 1.500.000. Berarti kalau diterima pendapatan berarti kasnya bertambah dan modalnya juga bertambah sebesar 150.000. Berarti 150.000. Berarti ini bertambah, kita berarti pendapatan. Berarti kalau gitu ini dijumlah ya. Ini 250. Jadi kalau udah sampai sini nanti kalian tinggal menjumlahkan yang bawah saja, yang kolom kas ditambah piutang, ditambah perlengkapan, ditambah peralatan. Karena akumulasi penyusutan tadi sudah Ibu jelaskan, akumulasi itu dikurangi, berarti nanti ketika ditambah nanti dikurangi hasilnya berapa, itu nanti utangnya itu sama modalnya itu harus ditambahkan juga. Kalau hasilnya balance berarti itu benar. Coba dijumlahkan. Ya betul ya, hasilnya memang balance. Kemudian sekarang pembelajaran selanjutnya Ibu akan memberikan membentuk kalian kelompok. Jadi nanti di sini kelompok 1, di sini kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Nanti untuk kelompok itu ya kalian membahas mengenai analisis yang ada di persamaan dasar akuntansi. Jadi nanti Ibu akan memberikan transaksinya dan nanti kalian bisa menganalisis. Kalau sudah, nanti kelompok yang maju nanti silahkan mempresentasikan dan kelompok yang lain menanggapi. Ibu beri waktu 10 menit. Ya, sudah, terima kasih karena kalian sudah berkontribusi dalam pembelajaran pada pagi hari ini dan kalian sudah aktif. Tadi ini kelompok yang paling aktif itu kelompok 3 ya, ini Ibu beri tambahan nilai. Kemudian untuk yang terakhir Ibu akan memberikan kalian pertanyaan dan nantinya segera dikumpulkan dan dijawab. Ini transaksinya ada di halaman 56, silahkan dikerjakan. Ibu kasih waktu 5 menit ya. Terima kasih karena kalian sudah mengumpulkan. Kemudian sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan mengenai pembelajaran pada pagi hari ini? Ya, jika tidak, nanti kalian harus belajar mengenai jurnal umum karena pada minggu berikutnya kita akan membahas mengenai jurnal umum. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Oh ya, tidak. Berarti untuk kesimpulan pada pagi hari ini pembelajaran kita itu apa? Berarti pembelajaran kita membahas mengenai pentingnya menganalisis transaksi di jurnal persamaan dasar akuntansi. Apakah ada yang ingin bertanya? Jika tidak, Ibu akhiri sampai di sini. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.